Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Berarti kita sudah sampai sekitar separuh kitab, Pak. Karena isi Sunan Tirmidzi ini sekitar 4.500 hadis. Nah, kita sudah sampai pada 2.400. Nah, berarti sudah separuh kitab. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja telah keluar rajulun seorang laki-laki mimman kana qablakum dari umat-umat sebelum kalian, fi hullatin memakai baju hullah. Baju hullah itu baju atas dan bawah, lahu milik dia, yakhtalu fiha, yang dia sombong di dalam baju tadi, jadi merasa bangga dengan bajunya yang megah. Fa amarallahu, lalu Allah pun menyuruh al-ardha, bumi, fa akhadathu, maka bumi itu menangkap dia, alias apa? Buminya terbenam, kemudian orangnya masuk ke dalam. Fahuwa, maka orang itu yatajaljal, masih berguncang-guncang, fiha, di dalam perut bumi. Au qala yatajaljalu yatalajlaju fiha, dia masuk di dalam perut bumi, ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan bahwa sombong dengan apa yang kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah haram. Maka bukti haramnya di sini adalah Allah langsung menyuruh bumi untuk menelan dia. Nah, orang laki-laki ini di sini tidak disebutkan siapa dia. Bisa jadi yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Qarun, karena Qarun ini juga orang yang sangat sombong. Awalnya dulu dia termasuk pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika masih miskin. Begitu dia sudah diberikan oleh Allah kekayaan yang melimpah, akhirnya fabagha alaihim, dia melampaui batas terhadap umat Islam, sombong terhadap mereka, menganggap remeh mereka, dan bahkan akhirnya menjadi kafir murtad, naudzubillahi min syarri dzalik. Dan jadi akhir hayatnya Qarun itu adalah orang mati dalam kondisi kafir, itu gara-gara harta yang sangat melimpah ruah dan dia tidak bisa mensyukuri nikmat harta tersebut. Karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, mari kita bersihkan hati kita dari kesombongan. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqar ruhul jasada, barang siapa yang nyawanya meninggalkan jasadnya alias mati, wa huwa bari'un min thalath, sementara dia bebas dari 3, maka dia masuk jannah. Apa saja yang 3 ini? Yang pertama adalah al-kibr, sombong. Nah, maka kalau masih ada dalam hati kita kesombongan, itu penghalang dari masuk surga kalau kita mati, naudzubillah. Kemudian yang kedua adalah ad-dain, hutang. Nah, sehingga kalau kita masih punya hutang belum dilunasi kemudian mati, nah ini menyebabkan tidak masuk jannah. Bukan berarti masuk neraka, bukan ya, tapi tertahan karena belum bisa mendapatkan kenikmatan jannah gara-gara dia belum lunas hutangnya. Dan yang ketiga adalah al-ghulul atau korupsi. Nah, maka korupsi pejabat-pejabat itu kalau mereka mati maka tidak bakal masuk jannah, harus mereka kembalikan dulu hasil korupsi mereka kepada orang-orang yang berhak terhadap harta tersebut. Ini 3 perkara yang harus kita lepaskan dari diri kita sebelum kita mati, yaitu sombong, utang, dan korupsi. Kemudian hadis berikutnya 2492 dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyaru, akan dikumpulkan al-mutakabbiruna, orang-orang yang sombong, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, amsala dzurri, seperti semut-semut kecil, fi suwarir rijal, dalam rupa laki-laki. Jadi wajahnya wajah manusia, tetapi bentuknya sekecil semut kecil. Ini kenapa? Karena mereka merasa besar ketika di dunia, maka oleh Allah dihukum yang sebaliknya, yaitu dibuat kecil, kerdil, sekecil semut kecil. Maka besok di akhir itu ada orang-orang yang tubuhnya besar-besar, yaitu orang-orang ahli neraka.
Nah, itu tubuhnya dibikin gede-gede oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dalam hadis disebutkan satu gigi gerahamnya orang kafir itu gedenya seperti gunung. Nah, kalau giginya seperti gunung, pasti tubuhnya lebih gede lagi, Pak. Itu supaya nyiksanya di neraka marah. Nah, tapi ada juga orang-orang yang dibikin kerdil kecil oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil semut, ini karena sombongnya mereka ketika di dunia. Yaghsyahumul dhullu, meliputi mereka kerendahan, min kulli makan, dari setiap penjuru. Fayusaquna, lalu mereka digiring ila sijnin, pada satu penjara, fi jahannam, di dalam neraka jahannam. Sijnin itu maksudnya tempat yang sempit ya, karena dalam bahasa Arab sajana itu artinya sempit. Yusamma, yang penjara tadi disebut bulas, boleh dibaca bulas, boleh dibaca baulas. Tapi kalau saya lebih suka bacaan bulas, karena ini bacaan dari Al-Imam Al-Mundhiri, seorang ahli hadis yang populer. Namanya bulas. Nah, bulas sendiri artinya apa? Saya tidak tahu artinya, Pak. Cuman bisa jadi artinya itu adalah putus asa, karena iblis itu disebut iblis karena apa? Putus asa. Nah, ini di sini disebut bulas mungkin karena itu, yaitu orang yang masuk di situ sudah putus asa untuk berharap keluar dari penjara tersebut, saking sempitnya penjara itu. Ta'luhum, meliputi mereka an-narul anyar, apinya para api, maksudnya api yang sangat panas, tidak hanya seperti api di dunia. Yusqawna, mereka diberi minum min usarati, dari perasan ahli nari, penghuni neraka. Yang dimaksud perasan penghuni neraka itu adalah darah-darah dan nanah-nanah dan air-air yang keluar dari tubuhnya ahli neraka. Cairan yang keluar dari tubuh kita itu ada 3. Yang pertama adalah dam, darah. Misalnya kita luka, akan keluar darah. Yang kedua adalah qaih, nanah. Nanah itu bedanya dengan darah, kalau nanah kuning, kalau darah merah. Tapi konon itu adalah satu marga. Kemudian berubah warna. Kemudian satu lagi yang keluar dari tubuh adalah sodid. Sodid itu adalah air yang keluar pada luka kita. Jadi kalau kita terkena bara api misalnya, nanti akan menggelembung kulitnya, kemudian akan keluar airnya. Itu disebut sebagai sodid. Nah, 3 kumpulan itu, darah, nanah, dan air, itu disebut usarah, perasan dari ahli neraka. Namanya adalah tinatul khibal. Perasan tadi namanya tinatul khibal. Kalau diterjemahkan perkata ya tinah itu tanah, al-khabal itu adalah kerusakan. Tapi ini sudah menjadi istilahnya tinatul khabal. Maka ini kondisi orang yang sombong besok di akhirat. Pertama, dibuat kecil tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimasukkan dalam penjara yang sangat sempit namanya bulas. Yang ketiga, dia minum dari usarati ahli nar, tinatil khabal, yaitu darah, nanah, dan air yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Ini semuanya menunjukkan bahwa sombong itu adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Karena kalau dosa kecil itu tidak akan disiksa di dalam neraka, Pak. Maksudnya apa? Tidak diancam dengan ancaman neraka. Para ulama mengatakan ciri-ciri dosa besar itu diancam dengan hukuman di neraka. Nah, ini ancamannya hukuman bulas, yaitu penjara di neraka, berarti dosa besar. Dan sombong itu ada 2 rukunnya. Rukun yang pertama adalah tahqir, ihtiqar, meremehkan manusia, merasa dirinya di atas atau lebih besar atau lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Dan biasanya orang yang seperti itu dia akan berbuat semena-mena kepada orang lain, ya, mengkorupsi hartanya orang lain, mendolimi orang lain, nggak peduli, karena dia merasa lebih tinggi daripada orang-orang yang dia dolimi tadi. Kemudian yang kedua adalah rukunnya itu menolak kebenaran. Disampaikan kebenaran tidak mau menerima, itu namanya sombong. Karena kalau tawadhu pasti dia akan menerima kebenaran yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya 93, dari Sahal bin Mu'ad bin Anas dari bapaknya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa qadhama, menahan, ghaidhan, marah, wa huwa, sementara dia yang kediru mampu ala untuk ayyunafidah, melanjutkan marahnya. Misalnya seorang majikan marah kepada pegawainya, bisa kan Pak,
karena dia posisinya di atas, mampu dia meneruskan marahnya, tapi dia tahan. Fadilahnya apa? Da'ahullahu, Allah pasti memanggil dia ala ru'usil khalaik, di depan kepala-kepala seluruh makhluk, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Ini dipanggil supaya tampak kemuliaannya. Siapa yang dulu ketika di dunia menahan marah padahal bisa melanjutkan, ayo sini orangnya maju ya. Kemudian semua orang yang ada di akhirat melihat dia tadi, hatta sehingga yukhayyirahu, Allah menyuruh dia memilih min ayyil huri, dari manapun bidadari surga, sya'a yang dia kehendaki. Jadi balasan bagi orang yang menahan nafsu amarahnya adalah bidadari surga. Makanya para ulama mengatakan man nahan nafsa an hawah fa innal jannata ma'wah wal huru jazah. Siapa yang menahan nafsu, menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga itulah tempat tinggalnya dan bidadari itu adalah balasannya. Karena itu ketika kita marah, segera mengingat cantiknya bidadari surga, supaya marahnya jadi turun. Nah, mungkin pas marah tiba-tiba kita senyum-senyum sendiri Pak, karena bayangkan dapat istri-istri cantik di surga dan kita disuruh milih bebas, terserah mau ngambil 100 ya dikasih 100, mau ngambil 1000 ya dikasih 1000 karena di surga nggak ada batasan, mau ngambil berapa silahkan. Berikutnya 2494, tapi hadis ini sanadnya dhaif, ada rawi bernama Abdullah bin Ibrahim, Abdullah dhaif, Ibrahim juga dhaif. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun, ada 3 perkara, man kunna fihi, barang siapa yang 3 perkara itu ada pada dirinya, maka nasyarallahu, Allah pun menghamparkan alaihi kepadanya kanafahu, rahmatnya. Kata-kata kanaf itu sebenarnya arti asalnya adalah perlindungan atau janib ya, lambung, tetapi yang dimaksud di sini adalah rahmatnya. Allah kasih perlindungannya alias dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhalahu, dan Allah memasukkan dia jannatahu, ke jannahnya. Apa saja 3 itu? Yang pertama rifqun bid-dhaif, lemah lembut kepada orang yang lemah. Nah, jadi orang yang sudah lemah maka jangan ditambahi dilemahkan, tapi hendaklah kita lembut kepada mereka. Misalnya orang lemah, orang-orang miskin ya, rakyat jelata, misalnya lagi orang-orang lemah ya, orang-orang tua renta dan sebagainya. Nah, maka ada seorang guru kami namanya Habib Najib, sudah wafat rahimahullah. Dia salah satu pengajar di Masjid As-Sigaf Solo atau Masjid Riyadh Solo. Nah, beliau itu kalau naik mobil kemudian di depannya ada orang naik becak, maka beliau bilang ke sopirnya, jangan dibel, biarkan becaknya sampai dia berhenti pada belokan, biar tenang santai. Becaknya pelan ya kita pelan, jangan dibel. Mereka orang-orang lemah maka jangan ditambah susah. Nah, ini contoh dari rifqun bid-dhaif, lemah lembut kepada orang yang lemah. Nah, rata-rata orang kan nggak sabar Pak, becak randang-randang cepat dibual-bual hintang nakut atau segera minggir. Nah, kalau beliau enggak, biarkan, karena dia juga punya hak untuk pakai jalan nih. Memang jalan hanya untuk mobil kan enggak ya, mobil juga berhak, becak juga berhak, semuanya berhak. Kemudian sifat yang kedua adalah syafaqatun 'alal walidain, kasih sayang kepada kedua orang tua. Karena orang tua kita yang sudah susah untuk merawat kita ketika kita kecil. Nah, sehingga ketika kita sudah dewasa kemudian orang tua kita perlu perawatan, mestinya kita mau untuk merawat mereka sebagaimana dulu mereka merawat kita. Kemudian maka minimal bakti kita kepada orang tua adalah membaca doa untuk orang tua setiap harinya 5 kali. Sebagaimana disarankan oleh para ulama bahwasanya kalau kita setiap harinya diridhoi oleh Allah sholat 5 kali, maka berarti diridhoi juga oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua minimal dengan doa 5 kali tadi. Kemudian yang ketiga adalah ihsanun ilal mamluk, berbuat baik kepada budak-budak. Nah, sekarang sudah tidak ada budak-budak, maka kita niatkan kalau ada budak kita akan berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka.
Ini 3 sifat yang apabila dilakukan oleh seseorang maka dijamin akan mendapatkan rahmat Allah dan masuk ke dalam jannah. Meskipun hadisnya dhaif, tapi ini dalam bab fadilah amal bisa untuk diamalkan ya. Dan 3 amal ini semuanya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, lemah lembut kepada orang lemah, kasih sayang kepada orang tua, dan berbuat baik kepada budak. Berikutnya 95 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berkata. Ini hadisnya panjang, Pak. Disebut hadis qudsi, yaitu isinya kalam Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga hadis rabbani, disebut juga hadis ilahi, disebut juga hadis marwi. Kalau marwi itu artinya yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena hadisnya panjang, kita dengarkan dengan santai saja ya. Kemudian setiap kalimatnya akan kita berikan komentar-komentar atau penjelasan ringkas sambil minum-minum atau makan-makan, silahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, setiap kalian adalah orang yang sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang saya kasih hidayah, fasalunil huda, maka mintalah hidayah kepada saya, ahdikum, niscaya saya akan beri hidayah kepada kalian. Makanya setiap hari kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang kafir itu enggak paham, Pak. Mereka mengira umat Islam itu setiap hari sesat sehingga minta hidayah terus. Kata mereka, kalau sudah dapat hidayah ngapain minta hidayah? Nah, itu berarti orang nggak paham. Hidayah itu kita minta terus kepada Allah, tujuannya satu, supaya hidayahnya bertambah. Jadi hidayah itu kan kita belum sempurna kan? Kita mengetahui ilmu agama kan belum sempurna. Nah, semakin sempurna semakin lengkap hidayahnya. Berarti kita minta tambahan hidayah, itu maksudnya. Kemudian minta hidayah maksudnya juga adalah supaya dijaga hidayah kita sampai mati. Karena banyak orang yang diberi hidayah tapi tidak sampai mati, Pak. Ada seorang ulama di Saudi namanya Abdullah Qusaimi. Namanya bagus, Abdullah, hamba Allah. Tapi ternyata mati murtad. Padahal kitab yang dia tulis ketika masih muslim itu menyebabkan banyak orang masuk Islam. Saking banyaknya yang masuk Islam gara-gara baca buku dia, maka sebagian ulama berkomentar ini buku yang dia tulis mahar untuk dapat surga. Tapi faktanya mati dalam kondisi murtad, naudzubillahi min syarri dzalika. Berarti hidayahnya tidak diberikan oleh Allah sampai akhir hayat. Maka kita minta hidayah ini adalah minta tambahan hidayah dan minta supaya hidayah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kullukum fakirun, setiap kalian adalah fakir, illa man aghnaitu, kecuali orang yang saya cukupi, fasaluni arzukum, maka mintalah kepada saya akan kasih rezeki kepada kalian. Ini kalam Allah yang kedua ya. Maka disyariatkan kita itu minta rezeki kepada Allah seperti dalam salat, Allahumma hdini wa afini warzuqni, dan seterusnya itu. Wa kullukum mudhnibun illa man afaitu, dan setiap kalian adalah orang yang berbuat dosa kecuali orang yang saya berikan kesejahteraan. Faman alima minkum anni dzu qudrah, maka barang siapa yang mengetahui dari kalian bahwa saya ini memiliki kemampuan alal maghfirah, untuk mengampuni dosa, fastaghfarani, lalu dia pun minta ampun kepada saya, ghafartu lahu wala ubali, saya pun ampuni untuk dia dan saya tidak peduli. Ini adalah kalam Allah yang ketiga, bahwa Allah itu pasti memberikan ampunan bagi siapapun yang minta ampunan, dan Allah tidak peduli seberapa besar dosanya. Maka tidak ada istilah dosa yang tidak diampuni, tidak ada. Adapun Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yusyrak, Allah tidak mengampuni syirik. Itu maksudnya kalau orang mati kondisinya masih musyrik, itu nggak bisa diampuni. Jadi matinya tidak membawa Islam, udah itu nggak ada harapan, udah masuk neraka kekal, udah nggak bisa. Tapi masih membawa Islam, masih ada harapan. Orang Islam tetapi tidak pernah ke masjid, ke masjidnya cuma hari raya Idul Fitri, Idul Adha, masih ada harapan masuk surga. Tapi ilmu seperti ini jangan disampaikan kepada orang-orang yang tidak sholat, karena mereka akan semakin dodro.
wah yang ngono ora apa-apa ora salat ya. Yang penting Islam ya. Nah, tambah tetep ya. Ini ilmu khusus untuk yang sudah rajin untuk salat ya. Bahwasanya selama masih memiliki Islam, masih meyakini la ilaha illallah, maka masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini Allah menjanjikan siapapun lah ya, dosa sebesar apapun jangan putus asa, datang ke pintu saya, akan saya buka pintu tobat lebar-lebar. Mencuri sudah, mabuk sudah, zina sudah, apalah semua perbuatan nggak ada yang tersisa. Tapi kalau istighfar, tobat diampuni oleh Allah. Kemudian kalam Allah yang keempat, walau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya orang awal kalian dan orang akhir kalian sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, wa hayyakum wa mayyitakum, dan orang hidup dari kalian dan orang mati kalian, wa rabbakum wa yabisakum, dan yang basah dan yang kering dari kalian. Yang dimaksud makhluk yang basah maupun makhluk yang kering itu adalah makhluk yang berkembang dan makhluk yang tidak berkembang. Makhluk yang berkembang misalnya tanaman, manusia, binatang ya. Kalau makhluk yang kering itu misalnya ini kayu ya, meja, karpet, nggak pernah berkembang ya. Seandainya semua makhluk ya, manusia, kemudian yang basah maupun yang kering, yaitu yang berkembang maupun yang tidak berkembang, ijtama'u, mereka kumpul ala atqa qalbi rajulin wahidin, ala atqa, di atas paling bertakwanya, qalbi abdin min ibadi, hamba dari hamba-hambaku, ma zada dzalika fi mulki, tidaklah hal itu menambah dalam kerajaan saya, janaha ba'udah, sayap nyamuk, seberat sayap nyamuk. Artinya seandainya semua manusia, semua makhluk, semuanya takwanya seperti takwanya Nabi Muhammad SAW, jadi tidak ada yang maksiat kepada Allah, semuanya level imannya seperti Nabi, itu tidak menambah kekuasaan Allah sama sekali, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Artinya Allah menyuruh kita ibadah itu bukan karena Allah butuh sama ibadah kita, Pak. Saya suruh manusia ibadah sholat 5 waktu supaya saya menjadi raja di raja, enggak begitu. Kita disuruh ibadah itu untuk keperluan kita sendiri. Allah enggak perlu sama kita. Seandainya dibalik ya, semua kita kafir ya enggak ada masalah, karena Allah masih tetap maha merajai, tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi kemudian mengatakan lagi, walau anna awwalakum wa akhirakum, andaikan orang awal kalian dan orang akhir kalian, wa hayyakum wa mayyitakum, dan orang hidup dan orang mati kalian, wa radbakum wa yabisakum, dan yang basah maupun yang kering kalian, ijtama'u ala ashqa qalbi 'abdin min ibadi, mereka kumpul atas paling celakanya hati hamba dari hamba-hambaku. Maksudnya semuanya selevel dengan iblis. Iblis itu adalah orang yang paling celakanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya semua makhluk seperti iblis, maka mana qasa, tidaklah mengurangi dzalika, hal itu, min mulki, dari kerajaanku, janah ba'udah, seberat sayap nyamuk, meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Nah, maka ini penegasan dari Allah bahwa Allah itu tidak butuh kepada ibadahnya manusia. Allah nyuruh manusia ibadah semata-mata karena kebutuhan kita memang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan lagi, ini yang kalimat yang kelima, walau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya orang awal dan orang akhir, wa hayyakum wa mayyitakum, yang masih hidup maupun yang sudah mati, wa radbakum wa yabisakum, yang basah maupun yang kering, ijtama'u, mereka kumpul fi sa'idin wahidin, pada tempat datar yang satu. Sa'id itu adalah tempat datar yang luas ya, padang pasir misalnya. Fasa'ala kullu insanin minkum, lalu memintalah setiap manusia dari kalian, ma balagat umniyatuhu, apa yang dicapai oleh angan-angannya, fa'ataitu kulla sa'ilin minkum, lalu saya berikan kepada setiap yang minta di antara kalian, ma sa'ala, semua yang dia minta, ma naqasa dzalika min mulki, tidaklah hal itu mengurangi dari kerajaanku, illa kama, kecuali seperti, law anna ahadakum, bahwasanya seseorang kalian, marra bil bahri, melewati laut, fa ghamasa fihi ibratan, lalu mencelupkan pada laut tadi satu jarum, thumma rafa'aha ilaih, lalu dia mengangkat jarum tadi kepadanya. Artinya kekayaan Allah tidak berkurang sama sekali. Seperti kalau kita mencelupkan jarum pada laut, kemudian kita tarik jarum tadi, berapa jarum itu mengurangi air laut
ya berkurang sedikit saja ya. Berapa sih yang menempel di jarum tadi dari air laut? Paling cuma setetes saja ya. Nah, maka kekuasaan Allah, kekayaan Allah itu seperti air laut yang sangat banyak. Sementara permintaan semua hamba yang diciptakan dari sejak Nabi Adam sampai dengan hari kiamat, kalau semuanya diberikan, padahal semuanya berangan-angan yang tinggi, itu semuanya kekayaan Allah tidak berkurang sama sekali. Artinya apa? Ini isyarat kalau kita minta kepada Allah itu jangan ingah-ingih. Minta itu yang banyak sekali ya. Ya Allah, saya minta surga Firdaus, nah, surga paling tinggi. Jangan mengatakan, ya Allah masukkan saya surga meskipun paling bawah apa-apa ya Allah, yang penting jangan neraka. Nah, itu ingah-ingih kayak begitu. Minta itu yang sesungguhnya sekaligus karena Allah Maha Kaya dan diberikan oleh Allah permintaan kita itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya ceritakan, mungkin di sini mungkin di tempat yang lain, ada salah satu teman kita di Jogja, ini cerita sudah lama, tahun kuno ya. Dia kelaparan, tidak ada uang di rumah, tidak ada beras di rumah, sudah kelaparan sampai tidak kuat. Akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampun luwe saya ini tidak kuat, tolong ya Allah berikan kepada saya 1 mangkok mie ayam saja ya Allah, pun betul kuat. Kok mintanya mie ayam? Karena tetangganya jual mie ayam, Pak. Tapi mau minta ya pakai wong, mosok minta. Tiba-tiba pintu rumahnya diketok, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Pak, ada yang belikan mie ayam, suruh ngirim ke rumah panjenengan. Nah, tetangganya yang ngirimkan, tapi sudah ada yang bayarkan. Yang bayarkan siapa nggak paham. Pokoknya sudah ada yang bayar nih. Nah, maka dia masya Allah, doa saya dikabulkan. Tapi kemudian dia merasa sedih, kenapa tadi saya tidak berdoa, ya Allah kirimkan sak gerobak, mintanya sak mangkok dikirim sak mangkok. Nah, mintanya salah, minta kok sak mangkok. Allah Maha Kaya diminta sak mangkok, kurang akeh, minta sekaligus yang banyak supaya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, dzalika bi anni jawadun, hal itu karena saya itu memang maha dermawan, wajidun, maha mendapati, alias semua kekayaan itu ada di hadapan Allah. Tidak seperti kita ya, kita ini tidak maha mendapati, kita butuh buah, nah itu harus cari-cari di tempat yang jauh kalau buahnya tidak musim nah berarti tidak maha mendapati. Tapi Allah maha mendapati, apapun yang diminta hamba ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Majidun, Allah itu maha mulia, af'alu ma urid, aku bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Kok bisa Pak? Allah mengatakan ata'i kalam, karena ucapanku, karena pemberianku itu cukup dengan ucapan. Saya mau ngasih itu cukup dengan ucapan. Wa adzabi kalam, siksaku juga cukup dengan ucapan. Allah mau kirim siksa, nggak perlu susah-susah, tinggal ucapkan saja, siksanya udah datang. Banjir datang itu dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gempa datang, itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ucapan? Innama amri li syai'in, sesungguhnya tiada lain urusanku terhadap sesuatu, perintahku terhadap sesuatu, idza aradtuhu, jika saya menghendaki sesuatu tadi, an aqula lahu kun, bahwa saya mengatakan kepada sesuatu tadi jadilah, fayakunu, maka akan terjadi sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kata cukup diucapkan oleh Allah, sudah terjadi apa yang Allah inginkan. Ya Allah, tolong saya buatkan rumah. Nah, Allah tinggal mengatakan kun, rumah langsung jedul, Pak. Tapi Allah tidak memberikan kita seperti itu ya. Kita disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun memberikan sesuai dengan kadar apa yang maslahat untuk manusia. Seandainya Allah ingin membuatkan kita rumah langsung celing muncul, sangat-sangat bisa, tapi itu bukan sunnatullah terhadap para manusia. Nah, sehingga maksudnya hadis ini adalah jangan minta yang sedikit kepada Allah, mintalah yang banyak kepada Allah. Allah Maha Kaya, tidak pernah tidak mendapati apa yang Dia inginkan. Makanya Nabi Zakaria ketika usianya sudah 100 tahun dan istrinya sudah sekitar 80 tahun, beliau masih minta anak. Kenapa usia tua renta minta anak? Bayangkan ya, usia tua renta, istrinya mandul, kemudian tenaga sudah lemah,
rambutnya semuanya sudah putih, tidak ada satu helai pun yang hitam. Tapi mintanya kepada Allah, ya Allah berikan saya wali atau anak yang melanjutkan dakwah saya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria paham bahwa Allah itu apapun pemberiannya cukup dengan kun, selesai masalah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dilempar ke api, malaikat Jibril, ini konon ya karena ceritanya Israeliat, datang kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kamu butuh bantuan apa? Saya siap membantu." Maka kata Nabi Ibrahim, "Amma ilaika fala." Kalau kepada kamu saya enggak butuh wahai Jibril. Kenapa? Dia yakin Allah yang mengutusnya pasti akan membelanya. Maka dilempar ke api, enggak butuh bantuan malaikat Jibril. Allah pasti membela saya. Dan Nabi Ibrahim yakin dengan kun selesai masalah. Nah, betul, begitu sudah masuk ke dalam api, belum, nah itu Allah mengatakan kepada api tadi, kuni bardan wasalaman, wahai api jadilah kamu dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar selama 1 pekan, itu santai sekali Pak, sejuk, enak gitu. Seperti berada di ruangan ber-AC, lezat gitu. Nah, mungkin juga sambil makan-makan beliau di dalam api, makan-makan. Nah, begitu apinya sudah selesai 1 pekan, beliau keluar uduk-uduk nih. Nah, maka rajanya kaget, loh orang kobong nih. Nah, jadi bajunya nggak terbakar, badannya tidak terbakar. Dan bajunya Nabi Ibrahim itulah yang kemudian diwarisi oleh anak-anaknya, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf gitu. Nah, maka Nabi Yusuf itu ketika bapaknya sudah buta gara-gara banyak nangis, oleh Nabi Yusuf diberikan baju peninggalan Nabi Ibrahim. Wahai bapak, ini baju silahkan diusapkan di wajah. Nah, begitu diusapkan di wajah, butanya langsung hilang. Nah, itu baju yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita Israiliyat, boleh diceritakan, tidak perlu diyakini, tidak perlu untuk didustakan ya. Karena namanya cerita Israiliyat itu bisa benar bisa salah, dan Nabi SAW membolehkan kita untuk menceritakan cerita-cerita Israiliyat, cerita yang diwarisi dari Bani Israel. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu mari kita semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat kita mintakan kepada Allah, terutama pada sholat tahajud sepertiga malam terakhir, terutama pada saat kita sedang sujud. Karena pada saat sujud, sholat tahajud ini kita mengumpulkan banyak-banyak kedekatan kepada Allah. Orang sujud ini paling dekatnya kondisi dia kepada Allah. Sepertiga malam itu adalah paling dekatnya Allah kepada hamba. Nah, maka kita gabungkan antara dua kebaikan, insya Allah doanya semakin mustajab. Berikutnya 96 dari Ibnu Umar. Tapi hadis ini pun juga didhaifkan oleh Al-Albani. Enggak ada masalah meskipun dhaif, yang penting isinya adalah cerita-cerita yang bermanfaat, sehingga tidak kita yakini kebenarannya 100%, tetapi boleh untuk diceritakan, karena ini termasuk dari cerita-cerita Israiliyat. Diceritakan oleh Nabi SAW atau diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya kanal kiflu adalah kifli, nama orang. Maka ada Nabi namanya apa? Dzulkifli, adalah Pak Kifli min Bani Israel, termasuk dari Bani Israel. La yatawarra' min dhanbin amilah, dia tidak pernah warak dari dosa apapun yang dia lakukan. Artinya semua dosa sudah dilakukan Pak, mabuk sudah, miras sudah, zina sudah, semua dosa, nggak ada yang terkecuali. Fa'atat umratun, datang kepadanya seorang wanita, fa'ataha sittina dinaran, lalu dia Kifli ini memberikan kepada wanita tadi 60 dinar. 60 dinar banyak Pak. Nisab zakat itu adalah 20 dinar. Lah ini 60 dinar, berarti 3 kali nisab zakat. Nisab zakat sekitar sekarang ini 150 juta. 150 kali 3, 450 juta. Kasih 450 juta, setengah M. Ala ayatah, dengan syarat dia boleh mengumpuli wanita tadi. Ini tampaknya wanitanya cantik jelita Pak. Nilainya saja setengah M. Mbah aku pengen karo kowe,
bayarnya piro Pak? Setengah M. Nah, mungkin dia minta setengah M itu supaya nggak mau Pak, tapi ternyata dia kaya, setengah M kasih. Falamma qa'ada, tatkala dia sudah duduk minha dari wanita tadi, maq'adar rajul, sebagaimana duduknya seorang laki-laki min imraatih terhadap istrinya, ar'adat, tiba-tiba wanita ini gemetar, wa bakat, dan dia menangis terseduh-seduh, nangis bukan main. Jadi bukan malah senang, karena apa? Akan mendapatkan uang. Karena apa? Dia melakukan zina ini terpaksa. Faqala, maka si Kifli mengatakan, ma yubghik, apa yang membuat kamu nangis? Akrahtuki, apakah saya memaksa kamu? Kan saya enggak memaksa, saya cuma minta saja, mau enggak dengan harga segini? Nah, mau. Qala, dia mengatakan, la, enggak, kamu tidak memaksa. Walakinnahu, tapi zina ini adalah amalun, satu amalan, ma amiltuhu qattu, yang saya tidak pernah melakukannya sama sekali. Wa ma hamalani, dan tidaklah menyebabkan saya alaihi, melakukan zina ini, illal hajah, kecuali kefakiran. Saya memang sangat butuh uang sekarang ini, nah, sehingga saya terpaksa mau untuk menjual diri saya. Andaikan apa ada uang halal, saya tidak bakal jual diri. Faqala, maka si Kifli ini mengatakan, taf'alina anti hadha, kamu akan melakukan zina ini, wa ma fa'alti, padahal belum pernah melakukan sama sekali. Ilhabi, silahkan anda pergi, fahiyalaka, maka setengah miliar tadi semuanya gratis untuk anda. Jadi begitu dia sudah mampu, malah dilepas. Padahal sudah siap nih, mungkin sudah diranjang, sudah siap, tapi dilepas. Setelah itu dia mengatakan, waqala, berkata, la wallahi, demi Allah, sungguh, la a'sillaha, saya tidak akan durhaka kepada Allah, ba'daha, setelah meninggalkan wanita ini, abadan, selama-lamanya. Famata min lailatih, ternyata dia mati malam itu. Jadi tobatnya baru siang, kemudian apa? Malam langsung mati. Fa asbaha, maka dia masuk waktu pagi, maktuban ala babih, sudah tertulis di pintu dia, innallaha qad ghafara lil Kifli, sesungguhnya Allah sudah memberikan ampunan kepada Pak Kifli ini. Nah, ini hadisnya dianggap dhaif oleh para ulama. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan secara tidak marfu', alias bukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah Al-Kiflu di sini adalah Nabi Dzul Kifli? Ya mestinya bukan, hanya namanya mirip ya. Kalau Dzul Kifli nama Nabi, kalau Al-Kiflu tanpa Dzu berarti beda orang kan ya. Hanya namanya apa? Mirip saja. Karena Nabi itu menurut pendapat banyak para ulama, Nabi itu adalah maksum dari perbuatan dosa, baik sebelum menjadi Nabi maupun setelah menjadi Nabi. Apalagi si Kifli ini kan tobatnya baru sehari Pak, atau setengah hari ya. Kapan jadinya Nabi? Nggak ada kesempatan dong jadi Nabi. Maka ini jelas bukan Nabi Dzul Kifli, tapi hanya namanya mirip dengan Nabi Dzul Kifli. Ini cerita sangat bagus ya, meskipun tidak sahih dari Nabi. Minimal Imam Tirmidzi mengatakan hasan ya. Hasan berarti tidak dhaif. Dan sebab kedhaifannya tadi karena apa? Yang benar ini bukan sabda Nabi, ini hanya hadis mauquf, ini hanya perkataan sahabat. Nah, sahabat yang menceritakan siapa? Ibnu Umar. Lah Ibnu Umar kok bisa mendapatkan cerita ini? Ya bisa jadi cerita dari Israiliyat. Karena memang Nabi membolehkan para sahabat-sahabatnya, para umat beliau, kalau mendapatkan cerita dari Bani Israel dikisahkan nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan didustakan. Dua, jangan diyakini. Kenapa tidak boleh didustakan? Karena kitab suci mereka itu sudah mereka ubah-ubah Pak. Sehingga kalau kita mendustakan, bagaimana kalau ngepasi yang aslinya? Terus kalau kita itu mempercayai, bagaimana kalau ngepasi yang palsunya? Jadi yang palsunya mana, yang aslinya mana kita nggak tahu. Sehingga kalau ada cerita dari mereka, ya udah dengerin aja, nggak ada masalah. Dan para ulama sejak dulu sampai hari ini masih melakukan hal ini. Tidak ada yang melarang untuk menceritakan cerita-cerita Israiliyat. Hanya saja yang salah adalah kalau cerita Israiliyat dijadikan pedoman untuk menafsirkan ayat Quran, itu salah. Diceritakan silahkan, tapi jangan untuk pedoman ya. Tafsirnya ayat ini adalah ini, loh itu cerita Israiliyat, jangan jadi pedoman. Contoh cerita Israiliyat yang pernah saya baca dalam tafsir Tabari. Tafsir Tabari kan tafsir yang paling populer ya, sangat banyak, 20 jilid ya. Dia menceritakan ketika Nabi Nuh itu masuk ke dalam kapal, itu kan mengajak semua binatang Pak.
karena semua binatang ini tidak punya dosa. Ayo masuk semuanya sebelum banjir bandang menenggelamkan seluruh bumi. Maka binatang-binatang semuanya masuk. Nah, ketika kumpul di sana itu, binatang-binatang lapor kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, ini tikus-tikus yang ganggu kita, suka ngerikiti sesuatu, ya, sehingga di sini kita terganggu dengan tikus. Akhirnya Nabi Nuh diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, bilanglah kepada singa-singa supaya mereka batuk. Akhirnya Nabi Nuh menyuruh para singa-singa, ayo semuanya batuk. Pas batuk itu keluar kucing, Pak. Akhirnya kucingnya ngejar tikus-tikus tadi. Nah, itu cerita Israiliyat. Ya, untuk unik-unikan nggak ada masalah. Nah, berarti sumbernya apa? Kucing itu adalah batuknya singa. Tapi apakah benar ataukah tidak? Nah, belum tentu, karena tadi ceritanya Israiliyat. Ya, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dan di dalam surga kita bisa bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan silahkan nanti bertanya kepada Nabi Nuh, apakah betul dulu panjenengan nyuruh singa untuk batuk kemudian keluar apa? Kucing. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat diceritakan dan disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya dari Allah, kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.